Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana anak-anakku semua kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Meskipun kita masih dalam keadaan daring, semoga anak-anakku semua masih tetap semangat di dalam belajar. Baik, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi akidah ya. Materi akidah dengan kitab Aqaidud Diniyah jilid 4. Mari kita buka kitabnya, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah sekali. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, lebih-lebih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari kita buka kitabnya. Yang sekarang kita belajar bab yang kedua. Kemarin kita sudah belajar bab yang pertama tentang pendahuluan. Sekarang kita belajar tentang bab yang kedua tentang hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, fi hukmi, menjelaskan tentang hukum. Fi hukmi, menjelaskan tentang hukum. Al-hukmu, adapun hukum, pengertian dari hukum, huwa yaitu isbatu amrin. Isbatu amrin, menetapkan suatu perkara. Isbatu amrin, menetapkan suatu perkara li amrin, terhadap perkara yang lain. Au nafihi, au nafyihi, atau meniadakan ya, au nafyihi, atau meniadakan anhu, terhadap perkara. Au nafyihi, atau meniadakan perkara anhu, terhadap perkara lain. Jadi pengertian hukum adalah menetapkan suatu perkara terhadap perkara lain atau meniadakan suatu perkara terhadap perkara lain. Itulah pengertian dari hukum. Wahwa, dan adapun hukum, wahwa, dan adapun hukum salah satu ada tiga. Salah satu ada tiga aksamin, pembagian atau bagian. Jadi hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hukmun syar'iyyun, yaitu hukum syara'. Hukmun syar'iyyun, yang pertama hukum syara'. Yang kedua wa hukmun adiyun, dan hukum adi. Wa hukmun adiyun, dan hukum adi. Dan yang ketiga wa hukmun aqliyun, dan hukum aqli. Jadi saya ulangi sekali lagi, pengertian dari hukum adalah menetapkan suatu perkara terhadap perkara lain atau meniadakan suatu perkara terhadap perkara lain. Adapun hukum itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu hukum syar'i, yang kedua yaitu hukum adi, dan yang ketiga yaitu hukum aqli. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Kalimatnya jelas dan sangat mudah dipahami. Berikutnya kita bahas satu persatu. Tadi ada tiga, sekarang kita bahas satu persatu dari tiga poin tadi. Yang pertama yaitu hukum syar'iyyun. Adapun pengertian dari hukum syar'i. Hukum syar'iyyun adalah pengertian dari hukum syar'i, huwa yaitu hukum syar'i, kalamullahi, yaitu firman Allah. Kalamullahi, yaitu firman Allah. Al-muta'allaqu, yang digantungkan. Al-muta'allaqu, yang digantungkan bi fi'li syamsin,
terhadap perbuatan manusia. Bifi'li syaksin, terhadap perbuatan manusia. Min haitsu taklifi, dari tuntutan, dari hal-hal yang bersifat tuntutan, awil wadi atau wajib, atau selain dari tuntutan itu. Jadi pengertian hukum syara atau hukum syar'i yaitu kalamullah atau firman Allah yang digantungkan terhadap perbuatan manusia dari hal-hal yang sekiranya dituntut, manusia itu dituntut, ataupun dari hal-hal yang tidak tuntutan itu. Wa huwa khamsatu aqsamin, wa huwa, dan ada hukum syar'i khamsatu aqsamin itu ada 5. Kemarin tadi hukum itu dibagi 3, sekarang hukum syar'i dibagi 5. Nah, itu harus jeli. Yang pertama wajibun wajib. Yang pertama wajibun wajib. Yang kedua wa haramun dan haram. Wa haramun dan haram. Yang ketiga wa mandubun dan mandub. Mandub itu sunnah. Wa mandubun dan mandub atau sunnah. Wa makruhun, dan yang keempat makruh. Wa mubahun, dan yang kelima mubah. Hukum dibagi menjadi 3, hukum syar'i, hukum adi, hukum akli. Sedangkan hukum syar'i dibagi 5, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Jelas ya sampai sini ya. Penjelasannya sangat gamblang sekali. Kita lanjutkan ya. Sangat mudah sekali. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita nanti ada bab yang tersendiri. Contoh misalkan wajib. Oh, contohnya wajib itu seperti apa? Sholat, zakat, puasa, itu kan wajib. Ya, itu contoh-contoh seperti itu nanti ada pembahasannya juga. Contoh haram, apa itu haram? Mencuri, mabuk-mabukan, berzina, itu semuanya haram. Sunnah, apa sunnah? Contoh sedekah, ya, sholat-sholat rawatib, itu adalah sunnah. Makruh, contoh makruh apa? Contohnya makruh, anak-anak, ada yang tahu? Kalau ini masih dalam perdebatan ulama ya, tapi kita contohkan saja, yaitu merokok atau hal-hal yang merugikan pada diri sendiri tetapi itu tidak diharamkan, lah itulah. Wa mubahun dan mubah, apa contohnya? Oh, banyak sekali. Segala perbuatan kita baik makan, minum itu semuanya mubah. Itu ya anak-anakku ya, jelas sampai sini ya. Itu ya pertama tadi hukum syar'i. Terus yang kedua al-hukmul adi. Adapun pengertian dari hukum adi, huwa yaitu isbatu amrin, ya, menetapkan suatu perkara li amrin terhadap perkara lain. Isbatu amrin, menetapkan suatu perkara li amrin terhadap perkara lain. Au nafyihi, atau meniadakan suatu perkara anhu terhadap perkara yang lain. Biwasitotil tikrori, dengan lantaran atau dengan jalan tikror, atau tikror itu hal-hal yang sering terjadi atau yang bolak-balik terjadi, sering terjadi. Itu ya. Jadi hukum adi itu menisbatkan atau menetapkan suatu perkara terhadap perkara yang lain, atau meninggalkan suatu perkara terhadap perkara yang lain dengan jalan atau dengan sebab tikror atau bolak-baliknya suatu perkara atau berulang-ulangnya suatu perkara. Itulah yang dinamakan hukum adi. Jelas ya? Untuk hukum adi ini tidak ada pembagiannya, hanya tadi hukum syar'i ada. Terus yang berikutnya yang ketiga yaitu al-hukmul aqliyu, yaitu pengertian dari hukum akli. Nah, hukum akli adalah huwa yaitu isbatu amrin, menetapkan suatu perkara li amrin terhadap perkara lain, au nafyihi, atau meniadakan suatu perkara anhu terhadap perkara lain. Sama ya, kalimatnya sama, redaksinya sama dengan yang atas tadi. Makanya agak pengertiannya, penerjemahannya agak sedikit cepat karena memang konteksnya sama. Yang berbeda ini min ghairi tauqifin, min ghairi tauqifin, dari tanpa mandek atau berhenti, dari hal-hal berhenti ala wad'i wadi'in terhadap perkara wadi'in zat yang
Wali tadi autikrarin atau yang bolak-balik. Ya, jadi wati itu adalah hukum itu terjadi karena adanya tindakan dari manusia itu. Contoh, sebagai contoh, seorang wanita itu akan bisa berstatus hukum dengan kita manakala kita sudah menikahinya. Ya. Contoh, kalau kita bergaul dengan wanita yang belum muhrim, al-mahram kita, berarti itu tidak boleh. Tapi ketika sudah jadi mahram kita, bahkan ya istilahnya berhubungan suami istri pun boleh. Itulah yang digunakan hukum wati. Adanya sebab akibat, makanya timbullah hukum wati. Atau dari sering terjadinya suatu perkara-perkara yang lazim terjadi di lingkungan kita atau di sekitar. Jelas ya anak-anak semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak menjelaskan tentang hukum. Hukum itu dibagi 3, hukum syar'i, hukum adi, dan hukum apa yang terakhir anak-anak? Akli ya. Syar'i, adi, dan akli. Adapun hukum syar'i itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Adapun untuk hukum adi dan hukum akli tidak ada pembagiannya, hanya penjelasan. Sampai sini ada yang ditanyakan atau bingung atau malah justru sudah paham karena terlalu panjang lebarnya dalam menjelaskan? Kalau memang anak-anakku sudah paham, ya alhamdulillah, karena itulah yang Bapak harapkan. Atau apabila anak-anakku semua belum paham, bisa diulang-ulang kembali materinya sehingga anak-anakku bisa paham. Atau kalau bisa japri ke Bapak juga bisa tanya-tanya soal materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang pembagian hukum akli. Sampai sini pembelajaran kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.